Tapi kejadian setengah 2 itu dia datang lagi yang gue harus gimana nih. Tapi di situ tuh kayaknya kalau nggak salah aku nangis. Kenapa nggak langsung dilemparin sarung? Kalau kata orang Sunda sih kalau emang itu pembawa rezeki, dia terbang. Jadi kita tangkap gitu. Apa ya? Ada di samping Doraemon. Cuman aku pikir nih boneka Doraemon yang kecil itu pindah, tapi ternyata. Hai, gue Shirley. Selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Hai, saya Shirley. Selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan teman lama saya, Kak Alfi. Halo Shirley. Halo, apa kabar? Sehat? Sehat. Sumpah kita lama banget gak ketemu ya. Jadi kali ini Kak Alfi akan membagikan ceritanya pengalaman yang pernah dialami, ya Kak? Jadi nih, Kak Alfi ini dulu pernah ngalamin kejadian yang cukup horor sih, yang pernah kamu ceritain ke aku tuh. Kita sering main itu loh. Iya. Boleh Kak, perkenalkan kamu dulu, terus habis itu kamu cerita. Perkenalkan, nama saya Alfi, umur saya 22 tahun, saya bekerja di salah satu klinik. Jadi, 5 tahun ke belakang, waktu aku masih kelas 2 SMK, di semester 2, aku pernah ngalamin kejadian yang benar-benar dalam hidup aku tuh sekali, itu aja dan gak mau terulang lagi. Jadi pada malam hari pas aku lagi tidur sekitar jam setengah 11, aku ingat banget kalau ada kejadian yang menurut aku sih kaget banget ya, karena itu baru pertama kali. Aku pikir sih dengan pemikiran aku yang positif itu tikus, tapi ternyata bukan. Pas aku intip, karena kan posisi aku tidur ya, karena megang guling gitu. Pas aku intip, itu ada anak kecil di bawah kasur aku yang nggak ngewujudin dia tuh mukanya kayak gimana, tapi bentuknya kecil, kayak umuran anak kecil tuh setahunan deh kalau nggak salah. Itu kecil dan lagi mainin jempol kaki kiri aku. Terus yang aku pikir, anak kecil tapi siapa gitu kan, sedangkan itu setengah 11 malam dengan pintu aku yang dikunci, dengan yang kejadian kaget kayak gitu, panas dingin, kayak gue harus gimana nih di kamar itu, bingung juga kan mau ngapain. Akhirnya kayak diem setelah kejadian itu kan kayak 15 menitan dia hilang. Tapi kejadian setengah 2 itu dia datang lagi yang gue harus gimana nih. Tapi di situ tuh kayaknya kalau nggak salah aku nangis yang gue harus gimana, baca gimana pun itu orang nggak pergi gitu kan, anak kecil tuh nggak pergi. Dan akhirnya kayak cuman nutup muka sama bantal guling aja sih. Itu kamu bener-bener ngeliat wajahnya banget kan ya, anak kecil itu? Serem atau enggak? Nggak serem sih, emang nggak ngewujudin, cuman lebih ke dia warnanya hitam, kecil. Jadi kayak pas setengah 2 malam itu dia agak terbang gitu sih, terbang. Jadi kayak kaget aja, ini siapa gitu kan, sampai kayak nangis gitu. Percuma, aku di kamar tuh sendiri dengan posisi kamar itu yang gelap, karena kalau tidur tuh nggak pernah yang namanya lampu tuh nyala. Iya, karena emang Kak Alfi ini kalau tidur suka matiin lampu. Aku pernah nginep juga di rumah dia sih. Terus, kamu cerita nggak sama orang tua kamu? Cerita sih besok paginya. Cuman kan tanggapan orang tua yang kayak, itu kalau nggak salah bahasa Sundanya itu erep-erep. Apa sih ya gitu. Itu erep-erep kali teh gitu kan. Cuman aku yang kayak, enggak mah, ini tuh bener gitu. Yang kayak masih parno kali ya, baru pertama kali dalam hidup aku tuh kayak ngeliat setan tuh kayak gitu. Enggak, ini bukan erep-erep, tapi nyata gitu, mainin jempol kaki yang dia seakan-akan ngajak main gitu kan. Terus kata bokap yang ngajak bercanda, kenapa nggak langsung dilemparin sarung? Kalau kata orang Sunda sih kalau emang itu pembawa rezeki, dia terbang. Jadi kita tangkap gitu. Itu pokoknya kalau nggak salah diajak bercanda gitu kan. Terus kataku, oh iya kali gitu kan. Toh mikirnya orang tuh juga aku tidur nggak baca doa nih gitu. Cuman kataku, bokap ngeyakinin cuman kayak ntar malam tidur lampu jangan dimatiin ya gitu. Ya udah, jadi kayak malam itu tuh nggak dimatiin lampu pas besok malamnya, kejadian malamnya lagi. Terus pas kamu nggak matiin gitu lampunya, tetap kejadian lagi apa enggak?
kejadian, soalnya tengah malamnya itu kan bokap tuh kalau nggak salah kayaknya nih orang nggak tidur, cuman nutupin guling nih. Terus sedangkan malam kedua harinya itu bukan guling lagi yang aku pegang, tapi Doraemon. Karena kan emang setiap tidur tuh aku selalu bukan ngajak main sih, intinya aku suka Doraemon. Orang-orang juga tahu aku suka Doraemon, yang aku tidur harus sama Doraemon. Nah pas kejadian itu tuh emang aku ngerapin kamar yang aku pengen nih suasananya itu kayak spraynya Doraemon, selimutnya Doraemon, dan boneka yang tadinya di lemari aku jajarin nih Doraemon dari yang gede banget sampai yang kecil, dan aku ngambil yang sedang gitu untuk tidur di samping aku. Nah pas mikirnya aku mungkin di salah satu boneka ini nih yang bikin si anak kecil tuh nggak nyaman gitu sih. Aku sih mikirnya ke situ. Cuman pas kejadian malam berikutnya yang kedua hari itu, kejadian lagi itu 2:30 kalau nggak salah. Dia ngebangunin aku yang dia manggil, ayo main. Seingat aku sih gitu. Terus kataku, ih siapa gitu kan, maksudnya kejadian besok itu emang datang lagi tapi 2:30 malam sih. Itu jelas banget suaranya ngajak kamu. Iya main. Kamu dilihat wujudnya juga? Nggak ngeliatin wujud, tapi dia lebih ke apa ya, ada di samping Doraemon. Cuman aku pikir nih boneka Doraemon yang kecil itu pindah, tapi ternyata pas aku nengok ke Doraemon, emang Doraemon itu masih jajar, dan dia tuh cuma bilang ayo main gitu. Terus aku bilang, ih siapa nih gitu kan, kayak bener-bener hawa takut lagi yang kayak gue harus gimana, baca-baca yang kayak istighfar atau gimana pun yang nggak pergi. Terus aku mikir, ini rep-rep nggak sih aku nyubit sendiri, aku gigit, kalau nggak salah aku gigit kelingking sampai berdarah. Itu pagi-pagi aku ngeliat berdarah karena emang kayak gue tuh mimpi atau gimana gitu, ternyata nggak mimpi. Untuk memastikan kan ya. Terus kamu juga tuh pernah cerita tuh ke aku kan, katanya kamu sampai sakit ya gara-gara itu. Tuh iya. Beneran sampai sakit sering kata kamu tuh? Karena kan sebelum sakit itu aku digangguin benar-benar hampir seminggu ya. Itu kejadiannya mungkin ada yang 1:30, jam 3 gitu kan, beda-beda jam. Cuman yang kayak mastiin pas seminggu lebih itu tuh beda orang yang apa ya, aku kaget sih. Aku kagetnya gini, dia bukan mainin jempol aku lagi, tapi dia narik selimut yang kayak pas aku nengok, kan aku megang guling ya, biasa megang guling. Aku pikir itu anak kecil, ternyata itu gede banget, wujudnya gede banget, emang dewasa gitu kan. Terus dia manggil gini, ayo main gitu kan. Kok gede gitu kan, aku kayak nyebut, emang biasanya itu kecil, ini gede gitu kan. Terus kata dia, ayo main. Terus aku yang kayak panas dingin, kayak keringetan segala macam. Lu ngapain di sini gitu kan? Aku jawab kayak gitu. Cuman emang posisinya itu jam 10 ya, masih sore lah. Kalau nggak salah bokap aku juga masih tidur. Jadi kalau nggak salah itu di situ bokap nanya, Teteh ngomong sama siapa? Kataku, enggak gitu kan. Terus aku langsung, nyalin lampu. Langsung nyalin, dia emang hilang. Tapi tengah malam itu kalau nggak salah bokap aku udah tidur dimatiin lagi lampunya. Emang salahnya sih nggak bisa, karena kan nggak bisa matiin nyala lampu gitu kan. Akhirnya tengah malam tuh dia datang lagi, ayo Al main gitu kan. Cuman aku hiraukan yang kayak, oh udah biasa nih, kemarin juga anak kecil gitu kan. Terus udah dapat 2 hari itu dia gangguin aku, jatuh sakit lah. Karena kan mungkin orang yang nggak pernah ketemu hal begitu digangguin terus-terusan sampai seminggu lebih 2 hari, akhirnya jatuh sakit lah, panas dingin kayak gitu kan. Panas banget badan aku lah, sampai berobat juga nggak sembuh-sembuh nih, ini kenapa gitu kan. Ya udah, akhirnya dibawa berobat. Besok malamnya aku tidur ditemenin dan itu nggak ada di situ. Berarti yang sampai gangguin seminggu itu, yang makhluk gede itu kamu ngelihat beda sama yang pertama ya? Sama yang kecil. Jadi pas kalau nggak salah sih kan sakit itu hampir seminggu ya? Iya. Hampir semingguan. Terus kayak nggak sembuh-sembuh nih, kenapa gitu kan. Terus akhirnya dapet seminggu sakit, aku tuh pindah lah, kata mama jangan tidur yuk di kamar gitu. Tidurlah di kamar mama gitu. Akhirnya pas tidur di kamar mama kan diselimutin. Aku udah tidur lah dari jam 7, namanya orang sakit pasti jam segitu udah tidur cepat. Akhirnya tengah malam sekitar jam 11:30, selimut aku ditutupin sama mama. Tiba-tiba ada yang narik, kataku mama gitu kan. Pas aku megang mama biasa aja, mama tidur nyenyak gitu kan. Terus akhirnya
pas aku lihat anak kecil tuh muncul lagi tuh. Terus udah muncul lagi tuh kayak Kak gitu tuh, dia nengok muka, tapi aku nggak jelas sih itu muka siapa gitu, karena kan pengalaman dari keluarga itu nggak pernah ada yang meninggal ya, anak kecil gitu. Jadi siapa ya, diliatin siapa gitu. Terus akhirnya aku nutupin selimut ke muka, ke badan semua gitu kan. Akhirnya dia narik lagi yang kayak ngejailin, suruh buka selimut gitu kan. Terus kataku, aku kayak ngomong gini, ya udah gue buka tapi lu jangan gangguin gue gitu kan. Terus akhirnya dia ngegangguin aku yang kayak narik selimut itu dipindahin ke mama sama dia. Itu jelas nyata kayak sebenarnya tuh kayak orang pasti nggak percaya lah ya, tapi aku ngalamin sendiri gitu. Terus akhirnya itu dia manggil aku di atas lemari. Dia pindah gitu? Pindah, dia di atas lemari yang kayak ayo main gitu, ayo main. Terus aku nyariin dia di mana gitu kan. Pas lihat dia ada di lemari, terus aku langsung nangis ke mama bangun, tapi mama aku nggak bangun. Terus akhirnya yang bangun adik aku karena kan tidur bertiga. Teteh kenapa? Enggak. Terus aku langsung kayak nangis. Besoknya cerita lagi sama mama gitu kan. Ma, percuma mau pindah dimanapun tuh anak kecil tuh ngikutin teteh gitu kan. Gimana ini teteh takut, teteh nggak mau tinggal di sini, sampai kayak mikir ma pindah aja, mau pindah gitu kan. Emang parno banget yang nggak pernah ngalamin ngeliat setan, sampai kita ngeliat setan tuh bener-bener gimana nih gitu. Kaget kan banget, bener-bener takut sebenarnya. Kata mama, enggak, di sini tuh sebenarnya cuman karena tetehnya aja takut jadi digangguin atau gimana. Namanya orang tua kan pasti nenangin, nggak mau yang bikin stres gitu kan. Ya udah tuh bener-bener dari situ tuh emang besoknya cerita tuh nggak muncul sih. Selama 2 minggu tuh masih sakit aku, tapi dia nggak muncul. Di situ dia hilang, nggak tahu kemana. Karena emang pas kejadian dia di atas lemari tuh besoknya udah nggak ada. Selama 2 minggu seling dia nggak ada. Itu kamu ngelihat wujudnya tuh cewek apa cowok? Kalau anak kecil cowok, anak gede juga, yang gede juga itu cowok. Sebenarnya dua-duanya cowok. Cuman aku kan nggak tahu ya siapa. Cuman kalau dari yang gede itu kayak mirip saudara aku, tapi saudaraku masih hidup gitu. Berarti mirip gitu? Mirip banget, sampai aku bilang, ma yang gede itu mirip si ini gitu kan. Aku kayak nyebutin tuh, kata dia, masa sih? Iya, tapi kan kalau misalkan dia berwujud setan, dia masih hidup gitu loh. Bingung jadinya siapa gitu. Tapi kamu sempat gak sih Kak berobat gitu sama mama kamu ke orang yang pintar, atau nanya ini siapa sih sebenarnya mereka yang ada di rumah kamu? Kalau nanya ke orang pintar sih enggak sih, lebih ke om aku kan bisa gitu ya. Cuman kata om aku tuh lebih ke ini tuh anak kecil mau ngajak main. Dia tuh iri sama aku yang sering main sama Doraemon gitu tuh. Jadi intinya sih di situ aja. Cuman kata mama, ini sih si teteh tuh sakit udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Udah hampir sebulan lah ya, udah hampir 3 minggu itu. Selama dia hilang juga aku masih sakit. Karena mungkin fisik aku lemah gitu kan. Jadi belum siap mental nih ngeliat begituan gitu. Jadi baru pertama kali juga, jadi sakitnya bener-bener lama gitu, hampir 1 bulan sih nggak sekolah juga. Karena emang kayak mikirnya takut atau gimana tuh kayak nggak mau deh mah, nggak mau gitu, nggak mau. Terus yang si makhluk gede itu ngegangguin kamunya gimana sih? Kayak lebih galak sih. Lebih galak banget. Gimana karena tuh? Jadi pas aku udah hampir mau sembuh nih, jadi udah sembuh lah. Nah malamnya itu sekitar jam 2:30 deh kalau nggak salah. Dia datang yang kayak, aku kan emang dia udah 2 minggu tuh hilang kan. Pas aku sembuh itu dia datang lagi, tapi yang gede, wujudnya gede itu. Dia datang lagi 2:30 malam. Itu benar-benar yang aku juga udah ngeberanin diri untuk tidur, mati lampu lagi nih, lampunya dimatiin lagi. Pas 2:30 itu dia datang yang kayak ngajak main, tapi aku nggak mau. Aku bilang ya udah deh, kalau main aja sama Doraemon kayak, aku bilang kayak gitu. Jangan main sama aku nggak mau gitu kan. Aku kayak ngobrol biasa, terus bokap kan nggak ada ya biasa. Nah jam 3:30 itu bokap pulang, karena kan emang itu aku ngobrol itu sama yang gede. Aku udah berani lah, intinya udah berani ngobrol sama dia, yang diajak main dia aku menolak. Tapi dia marah, yang akhirnya tuh kayak dia mau bunuh aku. Tapi aku bilang, kok lo mau bunuh gue gitu kan, yang kayak dia tuh di atas, aku tidur begini, jadi telentang ya. Tidur tuh telentang, yang kayak dia di atas aku, yang sambil megang leher aku tuh kayak,
lu ngapain gitu kan, gue mau ngajak lu main. Terus aku teriak sekencang mungkin, mama cuma bilang teteh kenapa gitu kan, tapi dia nggak pergi, yang kayak dia tuh ngeberaniin gue bisa ngajak lu main gitu kan. Terus aku bilang aduh gimana nih, terus aku sampai yang kayak tidur itu maksain diri ngegeser sedikit ke pintu, sampai kayak tangan begini nih ke pintu. Buka pintu. Tapi pintu nggak bisa kebuka, ternyata sama dia dikunci. Terus dalam hati tuh kayak kok gue kayak sinetron, kayak di sinetron. Susah ngomong. Kayak di sinetron, kayak berpikir kayak gitu kan. Terus akhirnya kata dia kamu nyerah aja ikut aku main, katanya kayak gitu. Terus aku udah baca gimana pun udah bener-bener nggak bisa lah, dia nggak mempan, dia udah berani banget gitu kan. Aku kayak ngomong, oh ya udah, aku pasrah deh, aku ikut main. Ternyata kan mungkin ya aku berpikirnya Allah masih nyelamatin aku nih. Bokap aku tiba-tiba pulang 3:30 pulang, yang kayak buka pintu kamar, kayak ngecek kamar, langsung ngeliat aku yang nangis, emang karena parno banget kan dia. Aku juga udah nggak bisa napas, udah nangis kayak nggak apaan tahu lah gitu. Terus kata bokap kenapa nangis? Terus aku yang kayak untung bapak pulang, kata aku kayak gitu kan. Kalau enggak aku udah mati, aku nggak mau tinggal di sini, aku mau pindah kayak gitu kan. Kayak emang kenapa? Tadi pokoknya kayak desak-desak gimana gitu kan, kayak aku mau diajak main sama siapa, sama yang gede, karena kan emang kejadian itu udah sering ya, jadi kayak tahu yang gede sama yang kecil gitu kan. Terus kata bokap ya udah tidur ya sama bapak gitu kan, sama mama dibangunin, tidurlah kita berempat itu. Tapi paginya itu kayak teteh maunya gimana gitu kan, mau pindah nggak mau tinggal di sini gitu kan, kayak gue mau pasrah. Akhirnya kan bokap udah pulang gitu kan. Pas paginya itu ya udah kayak berunding untuk gimana nih, makin lama makin stres lah aku juga, kayak sekolah nggak mau, jadi kayak bokap tuh juga bingung, anak gue kasihan nih, lama-lama kayaknya stres beneran. Itu aku kayak ngerasa hidup gue kayak stres banget mikirin hal-hal begitu. Tapi kayak dibilang nyata, orang tua tuh sebenarnya agak-agak nggak percaya, tapi ya kamu yang ngalamin gitu tapi kan. ngeliat aku sendiri tuh kayak iya sih anak gue kayaknya lama-lama stres nih gitu. Ya udah di situ kayak berunding untuk gimana gitu anak biar gue tuh tenang kayak gitu. Tuh aku mau nanya nih, dia ngajakin mainnya itu gimana sih? Dia mau ngajak ke alamnya dia. Terus kayak tadi dia mau ngebunuh gimana? Kamu dicekek atau gimana? Iya, jadi dia tuh aku kan tidur terlentang. Jadi dia di atas aku dengan yang kayak begini. Dia udah begini, yang kayak aku masih istighfar pun dia masih kayak ayo lu main gitu. Sampai mama juga bangun kan, teteh kenapa gitu, ngedengar aku kayak mungkin teriak atau apa gitu kan. Aku bilang enggak mah gitu kan. Aku cuma bilang enggak kayak gitu. Cuman ngajakin mainnya dia tuh kayak gimana gitu loh? Ini kayak ayo main mau ikut nggak kayak gitu. Cuman bilang ayo main mau ikut nggak. Aku bilang kan aku selama ini nolak tuh, mau yang kecil mau yang gede aku nolak kayak gitu. Jadi tuh kayak dia nggak terima. Sedangkan aku emang setiap belum tidur tuh rutinitas kalau nggak main sama Doraemon ya paling mainin kan Doraemon tuh ada apa ya, kalung yang bunyi itu kalau nggak salah kayak lonceng gitu ya. Nah lonceng itu aku suka mainin gitu. Jadi kayak dia kenapa lu nggak main sama gua gitu sih intinya kayaknya. Terus mereka sekarang nih berarti udah 5 tahun yang lalu ya, di 2020 ini masih sering kamu temuin gak sih? Ya kan karena dari situ juga emang sih gimana ya, dari pas di situ kan bokap juga kayak cuman ngedatengin ustadz untuk ini kamar anak itu ada apa gitu. Ternyata emang benar kata om aku, dia iri sama aku yang selalu main sama Doraemon. Dia nggak pernah ngajak aku untuk kenapa sih nggak lu main sama gue? Dia butuh teman. Sebenarnya dia butuh teman yang gue cuman pengen ngajak lu main. Tapi yang untuk yang gede ini emang katanya berbahaya. Lebih ke main tuh mending sama yang kecil katanya gitu. Yang gede itu nggak terima. Kalau nggak salah sih ini adeknya gitu. Adek gue tuh mau main sama lu. Kenapa lu tolak gitu loh? Berarti dia kakak beradik sebenarnya. Terus kamu nggak nyari tahu atau ini tuh mereka tuh sebenarnya siapa gitu, kayak ke si orang ustadz tadi tuh nanya? Katanya sih kan dulu rumah aku itu warkop ya. Jadi pemilik warkop tuh punya anaknya tuh meninggal. Oh, dua-duanya? Enggak, dia punya anak satu. Dia punya anak satu. Jadi yang kalau nggak salah sih meninggalnya itu keguguran umur 3 bulanan gitu sih. Oke. Jadi mungkin di situ anak dari yang itulah
intinya. Dan tumbuh dan menghuni di rumah kamu. Berarti yang besar itu bukan pure kakaknya ya? Bukan, jadi kayak Karena mungkin di alamnya mereka. dia kakak adik mungkin gitu kan. Terus sekarang masih suka ngeliatin gak sih kamu? Diliatin gak sih sama mereka? Ya masih sih, karena kan mungkin aku waktu pas Ustadz itu ngomong kayak gitu juga, aku cuman kayak sama keluarga itu cuman bilang, mah kita beliin baju yuk buat dia gitu kan. Jadi kita ngasihnya ke anak yatim gitu kan. Jadi akhirnya dia baik dan dia cuman minta maunya gimana gitu kan. Cuman dia bilang izinin aku main gitu kan, izinin aku main di sini. Tapi semenjak di situ emang kayak dia main sama Doraemon atau tengah malam lonceng Doraemon bunyi, ya karena dia udah mainnya sama Doraemon itu, bukan sama aku lagi yang aku mikir oh udah tenang. Jadi kalaupun dia ngewujudin paling dia senyum kayak oh ya udah gitu kan, aku tidur biasa gitu. Berarti sesekali dia masih ngewujudin tapi udah nggak ganggu kamu lah ya? Jadi kayak udah lebih ke teman sih. Dia juga berarti dia mainnya sekarang sama si boneka-boneka kamu itu ya? Lagi kamu banyak banget bonekanya di kamar. Banyak nih. Ada lagi kan kejadian tuh yang kita benar-benar alami bareng. Masih inget gak sih? Yang di lokasi. Ya, yang kita shoot short movie. Jadi waktu itu aku dan Kak Alfi ini lagi shoot short movie di sebuah kampung lah ya, masih Tangerang. Nah, jadi tuh ada cerita lagi sih. Kamu ingat gak sih yang pengalaman waktu kita shoot horor itu? Iya ingat. Itu kita emang kebetulan lagi syuting horor ya. Dan tiba-tiba Alfi juga ngalamin horor juga. Jadi gimana sih? Masih ingat gak sih kamu? Aku sih ingat. Kalau aku kan emang pas banget di sawah ya. Pas banget di sawah. Jadi pas aku yang tag, aku ngeliat Opa Jo tuh ada 2. Jadi kayak ya disebutin namanya nggak apa-apa ya. Jadi kayak Opa Jo tuh ada 2. Cuman kayak iya bukan sih. Cuman diperhatiin emang iya, dan dia kayak lebih galak lah. Karena emang Opa Jo tuh stylenya itu di make upin setannya bener-bener serem banget. Iya, emang dia di situ perannya jadi hantu kan. Kita shoot di perkampungan yang banget. Itu yang kamu lihat kan di sawah. Sebenarnya tuh kita pindah moving lokasi yang pohon pisang loh. Iya. Nah, jadi tuh Kak Alfi tiba-tiba nangis, ya kan? Nangis, terus kita nggak ngerti ini nangis kenapa gitu. Dan itu emang aku juga ini loh Kak, aku ngeliatin di pohon pisang sebelah sini. Yang kamu ngeliatin banget, itu tuh kayak emang bener-bener ada hantu, mukanya hancur banget. Emang hancur parah. Iya sih, aku sebenarnya ada videonya, cuman lupa naruhnya sih. Mungkin nanti aku cari dan akan aku tayangin kalau ada kesempatan. Itu ya, kalau yang kamu rasain, kenapa kamu bisa nangis? Nggak ngerti sih, kayak tiba-tiba kayak terharu pengen nangis gimana ya, nggak ngerti. Tahu gue kayak yang dirasain tuh kan kayak kok gue sedih ya, mau nggak mau dong dari diri kita sendiri tuh nangis gitu. Yang tiba-tiba kan kalian tuh pada nanya Api kenapa, nggak tahu, tiba-tiba udah deras banget kan nangisnya itu kayak bener-bener gimana sih. Iya, sampai kayak sesegukan ya. Sampai pas shoot juga kan ada yang matanya bener-bener sembab, emang kayak abis nangis. Emang nangis itu kayak bener-bener kejer, tapi padahal aku juga sadarnya ya biasa aja, padahal nggak bener-bener nangis. Yang kamu lihat hantunya serem banget yang di sawah itu. Banget, lebih serem dari Opa Jo yang kayaknya juga galak gitu. Kayak dia nggak seneng mungkin ya, karena kita nggak permisi dulu. Itu cowok yang kamu lihat? Cowok. Yang aku lihat juga cowok, mukanya hancur banget, rambutnya tuh kayak gondrong gitu. Itu yang pakai kayak wignya Opa Jo, bener-bener sama. Aku berani banget loh. Terus di situ kamu ngeliatin fokus ke sebelah kiri kalau nggak salah. Itu yang kamu lihat juga nggak sih pocong? Ingat nggak? Kalau pocong sih enggak. Aku kebenaran lihat dan aku pikir tuh kamu nangis gara-gara itu, karena emang pocongnya juga serem sih. Kalau pocong sih enggak. Cuman kan karena pas lagi tag itu harusnya aku ketakutan ngeliat Opa Jo, malah ngeliat setan aslinya. Jadi yang bener-bener nggak dilanjutin kan, kita langsung ke tempat rumah lagi. Jadi langsung tiba-tiba nangis. Memang kita break di situ untuk menselesaikan ya. Jadi nggak usah tag lagi gitu. Kita pulang,
Dan itu aku buka dokumennya loh. Kamu juga lihat kan aku sempat buat snap ya? Iya. Yang jadi penampakannya benar-benar ada. Ada. Itu benar-benar serem banget dan mirip sama benar yang kamu bilang, benar mirip si salah satu peran di film itu ya. Terus tapi sampai ke bawah sampai rumah gak sih? Enggak sih, karena kan pas pulang itu mungkin kayak bilang ayo pulang gitu kan, pulang. Dari raga kita itu kayak Pamit lah. pamit untuk pulang, jadi nggak kebawa sih. Ya, karena aku takutnya itu terjadi hal Aneh. ya, karena ini loh, Kak Alfi ini seseorang yang benar-benar sensitif banget ya. Jadi kita tuh membicarakan hal horor aja, itu dia bisa tiba-tiba yang entah kesurupan atau yang tiba-tiba nangis. Masih nggak sih sampai sekarang kayak gitu? Masih, itu kejadian baru kemarin, udah 2 kali nih. Baru bulan kemarin sama bulan ini tuh kejadian yang benar-benar apa ya, kayaknya dialaminya tuh ngerasain banget ya, karena mungkin kejadian yang anak kecil tuh kayak lebih perasa. Sebenarnya sih nggak ngewujudin, cuman lebih ngerasa oh di sini ada, sebelah sini ada, cuman lebih tenang aja sih, nggak kayak dulu yang benar-benar takut gitu kan. Soalnya kemarin juga kan liburan sama yang di teman klinik gitu ya, kita liburan di Anyer, itu benar-benar kayak nyium bau amis gitu. Karena aku juga ngerasa oh di sini ada, cuman kayak buat menangin diri tuh nggak bisa, dan akhirnya di situ kejadian juga yang kayak aneh. Karena sebelum kejadian di kamar itu juga aku mau masuk ke, kita kan lagi bakar-bakar ya, namanya kita refreshing gitu kan sama teman kerja. Aku mau minum, cuman aku ngeberaniin, walaupun di situ aku tahu angker gitu kan, ngeberaniin mau ngambil minum, ternyata di galon itu ada sosok yang kayak apa tuh gitu kan. Akhirnya nggak jadi ngambil air, minta anter lah ke temen, ayo gue mau ngambil minum gitu. Dan pas tidur tengah malam, tengah 2-an itu kita kejadian yang benar-benar teriak sampai bos aku aja kayak kenapa gitu, dan kita bertiga nangis. Itu yang lihat kamu? Jadi aku yang awalnya kayak mau tidur nih tengah malam itu kan setengah 2-an, aku ngomong aku ngecas dulu ya gitu. Kita tidur berempat di kasur itu. Terus kata temen aku, oh ya udah gitu kan, aku mau ngecas gitu. Ternyata aku bilang gini, kamu nyium gak sih bau amis? Nah di salah satu kita tuh ternyata ada yang masih umurnya muda banget gitu kan, yang kayak rawan banget lah gitu, ketakutan gitu kan, sampai dia bilang, aku kira tuh dia berdua tuh teman aku udah tidur, karena kan aku cuma berdua lagi main tiktokan gitu kan. Terus dia bilang, iya aku nyium, dia nyaut, yang aku kaget gitu kan, kamu nyium? Iya aku nyium. Nah satu teman aku yang sebelah kiri ternyata dia ketakutan, jadi kayak kita sama-sama parno gitu kan, ketakutan. Dan aku tuh kayak raga aku tuh kayak mau kesurupan, tapi aku nggak nyoba untuk biar dia masuk. Tapi gimana caranya tuh dia pergi nih dengan yang aku ketawanya itu bukan aku nih, aku tahu dia mau masuk nih ke raga aku, cuman aku istighfar sampai temen aku kalpi, aku nggak nyaut karena aku nyoba untuk gimana caranya nih si setan itu nggak masuk gitu kan, karena aku tahu dia ada di sebelah kanan gitu sih, deg-degan gitu kan, aku juga kayak ngerasa ada gitu kan. Akhirnya didiemin si temen aku tuh kayak udah kalpi tidur, ya udah kita tidur kan. Nah seling 5 menit itu ternyata ada suara yang bener-bener entah itu suaranya nangis atau gimana ya, kayak ngedengung gitu sih, kayak langsung si aku kalau nggak salah aku atau siapa gitu, bukan yang anak kecil tuh, dia ngomong gini, ngedengar suara nggak? Jadi dari aku sama teman aku yang sebelah kiri tuh ketakutan dong. Akhirnya bener-bener parno, bukan buka pintu, kita malah ngunci. Akhirnya bener-bener kita kan berempat, nah yang satu itu bener-bener fokus untuk tidur dia. Akhirnya langsung pas buka kita lari ke depan ruang tamu yang ada cowok semua gitu kan, kita nangis bertiga. Dan di situ nggak ada yang percaya kalau kita tuh bener-bener nyiumin kayak nyium bau amis, ngedengar suara itu, nggak ada yang percaya. Padahal kejadiannya tuh emang bener-bener serem banget tuh villa di Anyer itu. Emang sih yang kamu tadi bilang benar. Sebagian orang kalau nggak ngerasain atau nggak ngelihat, mereka nggak mungkin percaya ya dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita rasain. Karena emang ya kita doang yang tahu rasanya gimana gitu kan. Deg-degannya, panas dingin kan kalau ngeliat begitu. Jadi kayak kita harus gimana nih? Salah tingkah. Ya. Kita mau teriak pun kayaknya nggak bisa gitu. Lagi kalau ketemu hantu pasti kamu juga ngerasain yang kayak gue nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Terus yang penampakan di villa itu cewek
nggak tahu sih, kalau nggak salah sih cewek. Aku sih ngerasa Jadi kamu tuh kayak ngeliatnya samar. dan dia cuma ada di sebelah. Aku ngerasanya tuh dia ada di sebelah kanan pojok. Temen aku yang tidurnya bener-bener nggak bangun, kita teriak nangis pun dia nggak bangun. Cuman di situ orang-orang pada nggak percaya karena cuman suara kucing kali atau apa gitu kan. Cuman aku meyakin diri aku emang ada sebenarnya. Cuman kayak udahlah gitu kan, orang mana ada yang percaya. Sampai kita bertiga nangis pun kita ngerasain ini bertiga, dan dia juga percaya gitu karena dia ngerasain dan dia ngedengar sendiri. Cuman kayak ya udahlah, cukup kita aja yang tahu gitu kan. Mereka nggak percaya juga nggak apa-apa, kita yang ngerasain kok gitu kan. Jadi kayak benar-benar orang nggak percaya deh kalau kita ngerasain sendiri gitu. Iya, karena mereka nggak ngelihat. Dan tapi masalah yang kamu ngeliat penampakan itu nggak sampai ke bawah ke rumah kan? Nggak. Cuma Karena kalau sampai kalau misalkan dari mana-mana selalu pamit sih, kayak untuk pulang kayak gitu. Karena biar kita juga nggak diikutin, mungkin takutnya nggak senang gitu kan, kita datang ke situ atau gimana. Iya sih, karena ada sebagian yang hantu pasti kamu juga tahu yang dia ngikut ke kita sampai rumah, sampai ngegangguin, sampai bahkan lama tinggal sama kita. Dan bagusnya itu nggak ngikut. Dan aku juga baru inget nih barusan ya di kepalaku. Kamu pernah cerita ke aku yang dimana kamu pernah ke pulau, ingat? Yang iya, homestay-nya itu hantu dan dekat kuburan. Iya. Itu aku emang nggak ikut ya waktu itu. Enggak. Boleh nggak sih, masih inget nggak diceritain? Itu agak lupa sih, cuman emang karena tengah malam kan, dan itu emang pas banget di samping kuburan. Kita nggak itu kuburan karena pas ada kejadian tadi malamnya juga sih. Itu nggak tahu tengah malam jam berapanya, cuman pas mau tidur tiba-tiba angin kenceng, jendela tuh kayak kebuka gitu kan, kayak bunyi sendiri, kebuka tutup. Dan akhirnya pas dilihat ya nggak nampakin sih, cuman tahu di situ ada. Ternyata pas besok paginya dilihat itu kuburan sampingnya, yang kayak kaget banget gitu kan. Emang hawanya sih sebenarnya nggak enak, cuman kan namanya kita liburan ke pulau, pasti kan mau nggak mau kita harus nerima dong homestay yang kita sewa gitu kan. Jadi kita nggak tahu serem atau enggaknya, kita harus tidur gitu kan untuk istirahat. Kalau itu sih agak lupa. Ngelihat penampakannya nggak sih? Nggak sih, cuman lebih kayaknya dia mau ngeganggu aja sih lewat jendela. Suara ngedenger kan? Siapa sih waktu itu yang denger? Temen aku sih yang ngedenger. Aku lebih ke enggak sih, karena kan cuman kamu ngerasain aja? Ngerasain aja. Aku cuma bisa ngerasain. Tapi itu kejadiannya juga nggak sampai panjang juga dan kan? Nggak terlalu serem sih menurut aku. Lebih ke ya udah itu cuman ganggu doang. Iya, karena kan kamu juga udah sering ngerasain kayak gitu, jadi udah nggak aneh ya. Udah nggak aneh. Ada nggak kejadian lagi yang menurut kamu ya serem lah? Serem? Enggak sih. Aku lebih ke sekarang tuh kalau ada yang misalkan aku main ke tempat yang menurut aku tuh baru pertama kali dan aku ngerasa di sini ada, aku diam, cuman kayak orang selalu ngomong, lu kenapa sih gitu. Enggak. Terus kadang tiba-tiba diajakin ngobrol, pasti aku lemot, karena lemotnya itu lu diam dulu deh, gue di sini nggak tenang gitu kan, cuman kayak mau minta izin gue mau main di sini. Jadi kayak orang yang nggak tahu aku pasti ngeliat, lu kenapa tiba-tiba diam. Cuman kayak gitu aja, lebih ke mungkin ya orang pada bilangnya lemot lah atau gimana kayak gitu, nggak ngerti. Tapi emang kamu udah ngerasain gak nyaman, berarti tuh ada kehadiran makhluk halus itu ya. Emang sih aku sering main sama dia, gini orangnya kalau udah diem tuh gue takut banget karena tiba-tiba dia sering nangis. Udah nggak ada lagi kak? Nggak ada sih, itu udah cukup. Iya. Dan mungkin kakak bisa menyampaikan pesan sedikit untuk para penonton. Pesannya buat kalian yang udah nonton, kalau misalkan mau tidur jangan lupa untuk baca doa. Ya sebelum baca doa kalian cuci kaki dulu deh, kalau habis berpergian itu harus cuci kaki, terus jangan lupa doa. Dan satu lagi sih, kalau emang tidur tuh sebenarnya nggak boleh lampunya mati, lebih harus nyala sih, karena aku juga sekarang udah lebih dibiasain lampunya nyala, karena katanya sih itu mengundang setan tuh demen banget sama yang gelap-gelap katanya sih ya. Jadi pesannya itu jangan tidur lampunya mati dan jangan lupa baca doa. Itu aja sih. Aku mau nambahin sedikit ya. Dan kalau kalian semua teman-teman yang saat bepergian kemanapun tuh
jangan lupa juga jaga attitude ya. Dan ketika pulangnya Dan permisi, iya, dan pamit. Biar mereka juga nggak ngerasa terganggu dengan kehadiran kita, dengan kita pergi mereka nggak ngikutin kita juga ya. Dan raga kita tuh nggak tertinggal di tempat itu. Dan benar tadi kata Kak Alpi, apapun itu selalu berdoa ya. Mungkin segitu aja yang bisa Kak Alpi ceritain untuk saat ini. Makasih banyak Kak Alpi udah mau cerita dan mampir ke Tabu. Sama-sama. Semoga Kak Alpi sehat selalu. Ya. Dan sekali lagi untuk teman-teman semua yang punya cerita horor seperti Kak Alpi atau pengalaman mistis, boleh langsung hubungi tim Rekam Media di @tabu_cerita_berhantu atau Instagram pribadi saya @serly_elustre. Saya Serly dan Kak Alpi pamit undur diri. Sampai jumpa di Tabu berikutnya.